Film dibuka, kita langsung diperlihatkan dengan si Mike yang sendirian melawan banyak pasukan dengan senjata keamanan lengkap. Dan ya, ternyata itu cuma latihan si Mike dengan pasukan sahabat lamanya pas masih jadi tentara, yang bernama Wade, ketua dari Salient Global, perusahaan kontraktor pasukan swasta gitu. Tapi gak lama dari itu, Mike ini kedatangan seseorang yang kagak terima si Mike ini nendang dia ke tangga. Mike yang denger itu, dia pun langsung ngasih tahu kalau tak latihan serius, kau akan mati sungguhan. Kemudian sebelum cabut, Mike ini nawarin si Wade ini buat mampir ke rumahnya pas nanti kalau dia ini ke DC. Mike yang udah pulang ke rumah, kondisi si Mike ini ternyata lagi kagak baik, palanya suka pusing. Tapi karena gak mau bikin istrinya khawatir, Mike ini gak ngasih tahu ke istrinya. Besokan harinya, Mike ini secara diam-diam ketemu sama dokter, yang ternyata Mike ini mengalami geger otak. Yang mana itu wajar kalau kita lihat gimana kehidupan si Mike yang hari-harinya ribut, ketabrak mobil, jatuh dari pesawat, dan banyak lagi. Habis cek kesehatan, Mike ini langsung lanjut kerja ngawal presiden. Yang mana sekarang presiden udah berubah menjadi si Alan. Nah buat presiden Nasr, gak ada info detailnya buat dia. Ya mungkin masa jabatannya udah habis. Kemudian besokan harinya, di rumah si Mike, si Wade ini ternyata datang berkunjung buat ketemu sama keluarga si Mike. Sekalian cerita masa lalu si Mike yang pas jadi tentara yang sangat keras kepala. Habis makan-makan, Mike sama si Wade ini lanjut ngobrol-ngobrol santai nostalgia di luar. Paginya, Mike yang insomnia. Dia pun dengan muka yang capek langsung pergi kerja nemenin si presiden mancing. Di sini, Mike ternyata demi keluarganya, dia ini ngajuin diri buat jadi direktur dinas rahasia, buat nyari aman kerja di kantor. Si presiden yang udah percaya banget sama si Mike, dia pun setuju dan mau si Mike lah yang jadi direkturnya. Tapi gak lama dari itu, penyakit si Mike ini kambuh yang ngebuat si presiden ini langsung maksa si Mike buat balik tuker sama yang lain. Sedangkan di tempat dekat danau, ada 2 mobil mencurigakan yang langsung ngeluarin sebuah alat di mobil van. Mike yang udah mau sampai di daratan, dia pun ngeliat banyak banget drone yang datang, yang ngebuat kepanikan pun terjadi. Tapi Mike yang mau diserang drone si penyerang ini malah ngebatalin penyerangannya, ngebiarin si Mike ini lolos gitu aja. Yang ngebuat Mike ini langsung pergi nyelamatin si presiden. Karena insiden tadi, Mike sama si presiden yang kagak sadarin diri langsung dibawa ke rumah sakit. Sedangkan di tempat istrinya si Mike,
Dia pun dibuat panik dengan berita penyerangan si presiden. Pak Wakil Presiden yang bernama Kirby ini datang buat lihat kondisi si presiden yang sekarang lagi koma. Karena itulah, Kirby ini sekarang diangkat jadi presiden buat gantiin Presiden Alan yang sekarang lagi koma. Sedangkan di TKP, ketua FBI yang bernama Helen, mereka ini nemuin ada sebuah mobil van berisi peralatan elektronik di sekitar danau. Dan di rumah sakit, istri Mike yang baru sampai dia pun langsung ditahan sama si Gentry, gak dibolehin ketemu sama si Mike dulu. Di tempat si Mike, dia yang baru sadar, ternyata tangannya ini udah diborgol dan langsung diinterogasi sama si Helen. Yang nuduhnya kalau si Mike adalah dalang dari penyerangan itu, karena bukti DNA sel kulit dan rambut si Mike ada di mobil van peluncur drone, serta folder enkripsi yang ada di dark web yang berisi peta rahasia dan jadwal presiden. Mike yang ngedenger itu dia pun bingung, kagak terima karena dia ini kagak tahu apa-apa. President Trumbull is in a coma and your whole team is dead. And why I found your DNA in the van. This itinerary for the lake trip. Only you had that, Mike. Begitu juga si Leah, istrinya si Mike. Dia pun diinterogasi sama si Helen. Tapi si Leah yang percaya sama si Mike. Dia ini ngirauin omong kosong si Helen. Dan malah salpok sama si Mike yang ternyata dia ini ngalamin geger otak. Sleep, okay? And I want to see my husband. And I'm working on that for you. My husband is a good man. You're being charged. Karena bukti-bukti yang jelas, Mike ini sekarang dijadiin tersangka atas kasus penyerangan presiden di danau. Di tengah jalan, Mike yang lagi pusing kepalanya, dia ini malah dibentak oleh polisi kroco so jago nyuruh si Mike ini diem. Sedangkan di belakang mereka, ada sekelompok orang yang retas mobil polisi dan langsung nyerang buat nyelamatin si Mike. Mike yang gak bisa diem aja mau dibawa entah kemana. Dia pun langsung nyerang si penculik ini. Habis semuanya rata, Mike ini langsung ngambil senapan yang nggak tahu dia ini ambil apanya. Mike ini jadi bisa ngebuka borgol dia. Dan pas Mike ini ngebuka salah satu topeng di penculik, ternyata itu adalah orang-orang pas di pelatihan anak buah si Wade. Yang ngebuat Mike ini jadi tahu siapa musuh dia sekarang. Sedangkan di kantor FBI, karena penyerangan itu, dan cuman si Mike yang selamat, mereka pun langsung bergegas nyari si Mike. Yes, ma'am. State-owned bank in Moscow. Kemudian di markas si Wade, mereka ini lagi panik dengan si Mike yang hilang, dan pasti Mike ini bisa ngancam rencana dan keselamatan mereka. Kita balik lagi ke tempat si Mike. Dia yang sekarang ada di pom bensin langsung coba buat ngubungin si Leah, nanyain kabarnya. Walaupun dia tahu pasti teleponnya udah disadap. Tapi gak lama dari itu, Mike ini ternyata udah dikepung sama warga lokal yang berharap bisa nangkap si Mike dan dapat duit dari pemerintah. Tapi buat si Mike, dia yang ditodong dia ini dengan santai langsung. Beres satu, ada satu lagi kroco yang datang, seorang supir truk. Karena itulah Mike ini jadi punya rencana.
Tapi di tengah jalan, pas papasan sama mobil polisi, sialnya si polisi ini malah sadar, yang ngebuat sekarang aksi kejar-kejaran pun dimulai. Ya, sayangnya Mike ini malah kecelakaan. Tapi dengan fisik yang udah terlatih, Mike pun langsung bangkit coba kabur ke hutan sebelum para polisi datang. Fuck it, just bring him in. Dan kita balik lagi ke tempat si Mike. Dia yang udah keluar dari hutan langsung coba buat nyolong mobil yang ada di sana. Di tempat si Wade, karena si Mike ini sangat berbahaya, dia pun langsung nyuruh anak buahnya buat selidikin semua kenalan si Mike yang pasti bakal ngumpetin si Mike. Calling the semi-crash. Scanner traffic pigs at 47. Anyone that can hide him. Sedangkan si Mike, dia ini sekarang datang ke tengah hutan buat ketemu seseorang. Dan tiba-tiba si Mike ini ditodong sama seseorang yang ternyata itu adalah Clay Benning, ayahnya si Mike. I'm not gonna stay long. Here you go. So you run off your the aspirin. Something stronger. I don't. Di sini kita pun dikasih tahu siapa ayahnya si Mike dulu, yaitu tentara perang di Vietnam dan ninggalin si Mike sama ibunya. Kemudian di tempat si Kirby, dia pun ngasih tahu ke semua rakyat kalau Mike pelaku percobaan pembunuhan presiden telah bekerja sama dengan pihak Rusia. Karena itulah Kirby ini berencana buat menggunakan pasukan kontraktor swasta punya si Wade. Dan gak lama dari itu, anak buah si Wade ini nemuin IP si Mike kalau si Mike ini sering mantau seseorang, yaitu ayahnya yang jadi gila pas pulang dari perang Vietnam dan menghilang. Karena itulah mereka pun langsung bergegas buat ke tempat si Mike. Sedangkan di tempat si Mike, dia yang lagi tidur, dia pun dibangunin sama ayahnya karena ada penyusup. Yang karena ini adalah wilayah kekuasaan ayah si Mike, dia pun langsung ngebawa si Mike ini ke jalan rahasia. Tapi bukannya coba buat kabur dari sana, ayahnya si Mike ini langsung nunjukin pertunjukan yang gokil buat ngelawan para penyusup ini. Paginya, pas semua musuh udah pada rata, Mike ini berencana buat nelpon si Wade. Yang intinya dari percakapan itu, Mike ini bilang gak usah cari gue yang bakal cari lo. Beres itu, Mike sama ayahnya ini berencana pergi dari hutan ke kota pakai mobil ayahnya dulu. Sedangkan di tempat si Helen, dia ini nemuin rekaman CCTV jalan tentang si Mike yang ngasih sebuah titik koordinat yang ngebuat mereka pun langsung ke sana. Dan pas udah sampai, mereka ini ngeliat ada tulisan "Kami pekerja salien", yang karena itulah Helen ini jadi sadar curiga sama kelompok salien global yang dipimpin sama si Wade. Karena lumayan masuk akal kalau si Mike ini emang benar dijebak. Yang diuntungkan adalah perusahaan kontraktor seperti salien. Kemudian kita pindah ke rumah sakit. Presiden Alan ini kondisinya udah mulai sedikit membaik dengan tubuhnya memberi respon. Sedangkan di tempat si Mike, mereka yang lagi nepi, Mike ini ngasih tahu ke ayahnya kalau dia sekarang udah berkeluarga, punya satu anak.
Kemudian Mike yang tahu banget sifat si Wade, yang orangnya kagak pernah berhenti sebelum targetnya mati. Karena itulah Mike ini berencana buat ketemu sama Presiden Alan pakai mobil curian. Okay, I got you involved enough. Mike. Dan di tempat si Wade, dia ini dapat telepon dari orang yang nyewanya, yang ternyata itu adalah si Kirby nyuruh buat cepet beresin tugasnya. Karena itulah Wade ini langsung bergas buat ke rumah sakit. Speaking of, where's my contract? I don't plan 10 million. Reason I've survived Washington for this long. So I guess you know why we're here. Tapi di luar, si Helen ini ternyata datang ke sana buat nanyain tentang si Mike. Si Wade yang ngedenger itu, dia pun tanpa basa-basi langsung Hand tied to our dicks. Sedangkan di rumah si Leah, dia ini tiba-tiba kedatangan orang asing suruhannya si Wade. It's better we go quietly. This wasn't where. Dan ya, untungnya si Clay ini tiba-tiba ada di sana dan langsung kenalin dirinya kalau dia adalah ayahnya si Mike. Sambil jelasin nama asli si Mike, tempat tinggal lahir si Mike, dan lain-lain. Biar si Leah ini percaya. Don't know that truth already is. Born on base. That looks kind of deep. Kemudian di rumah sakit, Presiden Alan ini udah sadar dari komanya. Dan di sini dia pun langsung dikasih tahu kalau Mike adalah dalang dari penyerangan di danau. The FBI also has substance very close to going to war with Russia. Sedangkan si Mike, dia yang udah sampai di rumah sakit, dia pun langsung serang satu petugas di sana. I need you to get in the trunk. Ya, dengan nyamar gunain pakaian polisi, Mike ini langsung ngeradioin kalau ada satu pria bersenjata di UGD, yang ngebuat semua pasukan pun pada berangkat ke sana. Emergency room clear. No contact. All clear. What the fuck? Sorry, Billy. You know we only picked one guy. Alhasil, Mike ini sekarang cuma berhadapan sama satu polisi dan langsung nyandranya. Find him. Mike yang udah ketemu sama si Gentry, dia pun langsung nyerahin diri dengan bilang kalau dia pengen ketemu sama presiden, ada darurat. Presiden yang denger itu, dia pun langsung nyuruh biarin si Mike datang. You are true condition right here, David. You need to get me to the. You're gonna try and finish the job. You are not safe here, sir. No, no. Mike yang udah ketemu, dia pun bilang kalau dia tahu pelakunya dan ngasih tahu kalau tempat ini sekarang udah gak aman. You All we have is Mike's word. Find a way in here. Mike's... So we still don't know whose side Mike is really on. Dari perdebatan itu, presiden yang udah percaya banget sama si Mike, dia pun ngebiarin si Mike lepas borgolnya dan ngehandle semua keamanan di sana. Marine One's 30 minutes out. God, it's taking too long. Check him again. Mine just did too. It's weird. Mike yang lagi terus-terusan ngecek situasi, tiba-tiba gas di rumah sakit ini keluar karena sistemnya udah dihack yang bahayanya. Sekarang rumah sakit bisa meledak. Karena itulah Mike sama yang lainnya ini langsung bergas buat ngeevakuasi si presiden. Sedangkan si Wade, dia yang lagi OTW dikasih tahu kalau ledakan bisa diaktifin 4 menit lagi. Tapi buat kondisi rumah sakit, mereka semua udah tahu tentang gasnya. Sam, stairs away from this thing. Kemudian kita balik lagi ke rumah sakit. Pas baru aja keluar dari rumah sakit, Wade sama pasukannya ini udah ngehadang di sana, yang ngebuat pertempuran pun terjadi. Go! Keep that hands! Bury them under the rubble! Keep that hands! Let's get that building over! Karena gak banyak waktu lagi, Mike ini ngebawa si presiden buat ke gedung sebelah sebelum rumah sakit meledak. We're gonna make a move. Now people are gonna fall. Now you.
Yah, untungnya mereka ini bisa selamat dari ledakan itu dan langsung bergegas buat ngumpet ke salah satu ruangan di gedung itu. Build a barricade. It's our only chance. We just gotta hold him off long enough until. Sedangkan di tempat si Wade, mereka pun langsung bergas juga ke dalam nyari si presiden. Dan buat di dalam, ada pasukan yang berjaga di depan pintu yang udah diperintahin sama si Mike. Sedangkan di tempat si Mike, dia ini berjaga di lantai yang berbeda ngelawan pasukan si Wade sendirian. Pas pasukan di pintu udah rata, Wade ini langsung bergas buat masuk ke dalam nyari si presiden. Dan ya, ternyata itulah perang penuh dengan muslihat. Dan gak lama dari itu, pasukan bantuan pun mulai pada datang. We have Pathfinder secure. Sedangkan si Mike, dia yang sendirian coba buat ngejar si Wade yang mau kabur pakai helikopter. Untungnya refleksi Mike ini cepat, yang ngebuat Mike ini jadi bisa sadar dari ledakan bom tadi. Dan buat si Wade, dia pun langsung bergegas kabur naik helikopternya. Yah, tiba-tiba Mike ini ada di sana nembak pakai senjata pelontar, ledakin tuh helikopter. Dan sekarang, perduelan antara kawan lama pun dimulai. Wade yang kena tusuk, darah dia ini terus ngucur, yang ngebuat Mike ini ngelepasin si Wade gitu aja, duduk bareng di saat-saat terakhir si Wade, yang bakal kehabisan banyak darah. Kemudian di tempat si wakil Presiden Kirby, dia ini kedatangan si Presiden Alan buat ngasih kata-kata perpisahan kayak di season sebelumnya. Retirement. David gets the honor of marching you. Kemudian di rumah si Mike, sekarang rumahnya ini ketambahan satu orang yang bakal tinggal di sana, yaitu ayahnya si Mike. I just don't want him pulled. He's glad you're here. That's my intention. Dan di akhir, Mike ini ketemu sama si Presiden Alan buat ngebahas pengunduran dirinya. Yang mana Mike ini ngerasa karena dia ngumpetin kondisinya yang lagi sakit, Presiden Alan dan yang lainnya ini jadi korban. Back, After all we've been through. I don't know, sir. Said to me once. It's better something. Presiden Alan yang denger itu, dia pun langsung ngasih tahu si Mike, kalau aku masih hidup karena kau tak berhenti. Dan pengen Mike ini jadi direktur, tapi dengan syarat jangan pendam rahasia lagi. Mike yang denger itu, dia pun akhirnya gak jadi keluar, tetap kerja sama si Presiden Alan. Dan cerita kali ini pun selesai. Nah, gimana nih cerita film series Haspalen ini? Seru banget kan? Gokil? Coba dong komen pendapat kalian di bawah ya. Dan jangan lupa di like yang banyak. Oke? Makasih semuanya yang udah nonton dan juga udah klik tombol subscribe-nya. See you next video. Bye-bye.